Untuk menutup cerita indah dan berkesan di tahun 2016, Syahnaz Sadiqah dan Richie Ismail atau yang akrab disebut JJ Govinda berlibur ke Jepang. Sepekan penuh mereka berada di negeri matahari terbit itu. Namun mereka tak sepenuhnya jalan-jalan berdua saja, karena ada ibunda Syahnaz, Ami Kanita bersama mereka. Untuk ukuran anak-anak muda seperti JJ dan Syahnaz, kondisi ini terasa kurang pas dan kurang memuaskan, karena seperti ada yang mengawasi. Namun untuk orang tua, langkah Ami Kanita ini bisa disebut sebagai langkah yang bijak. Karena ia mempertimbangkan putrinya memang belum resmi menikah dengan JJ. Ditemui ketika tiba kembali di tanah air, JJ mengelak disebut kalau liburannya kurang sempurna lantaran keberadaan calon mertua. JJ mengaku justru merasa lebih nyaman karena bisa terhindar dari segala prasangka. Sementara Syahnaz yang memang sudah cukup lama memimpikan jalan-jalan ke Jepang, mengakui kalau acara liburan akhir tahunnya benar-benar memuaskan dan menyenangkan. Kenapa pilih Jepang? Emang pengen banget ke situ. Karena pengen ke Jepang. Sebenarnya dari udah lama sih pengen ke Jepang, tapi baru kesampaiannya kemarin. Dari tahun lalu sebenarnya ngerencanain sama mama, tahun depan pengen liburan ke Jepang sama mama gitu. Ya udah akhirnya kemarin nyari-nyari waktu kan, akhirnya mama bisa izin syuting. Terus aku juga kebetulan lagi nggak syuting, dia izin kantor, ya udahlah pergi bertiga. Negeri matahari terbit dengan segala pesonanya telah mereka jelajahi. Universal Studio di Osaka, kekhasan alam di Hakone dan Gotemba Kameya di lereng Gunung Fuji serta Disney Sea. Namun tetap saja ujung-ujungnya tempat belanjalah yang paling mereka buru. Seperti Shinsai Bashi di Osaka, Shibuya Shopping District Harajuku Street yang keduanya berada di pusat kota Tokyo. Lantas siapa di antara mereka berdua yang paling banyak berbelanja? Mama. Mama sih, kita mah nemenin aja. Mama. Tapi Sampai nggak, nambah 2 koper sih. tapi kita nggak shopping terus juga sih. Maksudnya makan Lebih ke banyak kuliner. makannya sih daripada Shopping belanja. cuman nggak sering dan nggak banyak. JJ yang kini selain sebagai musisi juga sudah sibuk berbisnis terlihat sangat menikmati saat liburannya di Tokyo. Dengan segala lalu lalang penduduknya, situasi perniagaan, kreativitas para pedagang hingga geliat bisnis malamnya. Sementara bagi Syahnaz, Disney Sea lah yang paling berkesan di hatinya karena merupakan mimpinya sejak lama. Di Tokyo. Kalau aku mungkin Disney sih. Dan dia di sini. Ya, emang pengen banget sih ke Disney Sea gitu. Memang tujuan utama ke Jepang ke Disney Sea gitu. Emang pengennya Disney Sea, nggak ke Disneyland, pengennya tuh Disney Sea. Jadi akhirnya kemarin kesampaian. Jadi senang. Usia pacaran mereka bisa dibilang sudah cukup lama. Kemana-mana pun selalu nampak berdua. Di mana ada Syahnaz, di situ pasti ada JJ. Orang tua pun sudah oke, khususnya ibunda Syahnaz yang nampak setuju putrinya berpacaran dengan JJ dibanding dengan pacar-pacarnya terdahulu. Dengan kondisi demikian, apakah tidak lebih baik kalau mereka cepat-cepat menikah saja? Kalau kepikiran buat nikah ya pasti ada lah, semua orang pasti kepikiran buat nikah. Cuman kalau buat kepikiran nikah cepet sih enggak, memang enggak pernah kepikiran dari dulu gitu pengen nikah cepet gitu, enggak. Justru kayak santai mungkin, nggak usah buru-buru. Iya banyak juga sih yang bilang enak kalau nikah muda gitu, ntar sama anaknya nggak jauh beda umurnya atau seru apa segala macam gitu. Cuman nggak tahu sih, kalau aku kayak ntar aku juga masih muda cuman yang nggak mau, maksudnya nggak mau sampai yang tua banget juga nggak mau sih, kayak sampai hampir 30 juga. Meski nyaris setiap hari selalu bersama, namun mengaku belum terfikir untuk segera menikah, jadi menimbulkan pertanyaan, apakah sesungguhnya ada ganjalan dalam hubungan mereka? Mungkinkah lantaran hubungan Syahnaz dengan orang tua JJ? Dekat, tapi mungkin jarang ketemu gitu kan, nggak sesering JJ ketemu sama keluarga aku gitu, tapi paling ya kadang WhatsAppan aja sih, chat. Bila nyatanya memang hubungannya baik dan dekat, lalu apalagi yang menjadi kendala? Tidakkah JJ memang harus lebih aktif dalam hal ini, meniru langkah yang telah ditempuh oleh Syahnaz dalam mendekatkan JJ dengan ibundanya? Mungkin sekedar kumpul-kumpul makan bersama atau bila perlu liburan bareng.
Tapi anehnya ketika hal ini dilontarkan, jawaban JJ justru agak mencengangkan. Kalau dalam waktu dekat ini sih belum ada sih ya. Ntar lah mungkin insya Allah tahun-tahun depan. Tapi sempat ada omongan bareng keluarga. Belum sih, belum. Saya juga jarang ketemu orang tua sih, jadi kan tinggalnya pisah. Jadi ya ntar kalau ketemu mungkin bisa diobrol. Pengakuan JJ justru lebih terlihat seperti menutupi dan membuat alibi dibanding terbuka dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Sepertinya memang masih ada sekat di antara kedua insan ini. Jadi wajar saja jika mereka selalu menghindar dan mengatakan belum siap menikah. Namun drummer band Govinda ini kembali mencoba meyakinkan bahwa kedua orang tuanya dan khususnya sang ibunda sangat mendukung penuh hubungannya dengan Syahnaz dan sangat demokratis untuk urusan memilih pasangan hidup. Mama sih support banget ya, support. Gak pernah pokoknya percayain sama pilihan anaknya lah gitu. Jadi paling doanya yaudah mama doain baik-baik aja gitu. Sempat ada desakan nggak sih dari mama untuk nikah? Oh enggak sih, mama mah ngerti ya. Dia emang ngikutin aku aja sih. Hanya engkau yang bisa membuatku sempurna. Mengawali indahnya tahun baru 2017 ini, penyanyi Krisdayanti atau KD memilih berkumpul bersama anggota keluarganya di bumi Lorosai alias Timor Leste. Tak sekadar menikmati aura kehangatan keluarga, di Timor Leste KD juga diperayakan untuk tampil menyanyikan lagu kebangsaan negeri tersebut. KD pun benar-benar bangga karena telah menjadi bagian dari negeri Timor Leste. Jadi ada seperti pergantian tahun bersama para pemimpin-pemimpin Timor Leste ya, para petinggi-petinggi Timor Leste. Saya diutus untuk menyanyikan salah satu lagu kebangsaan Timor Leste berjudul Patria. Selalunya saya bangga menjadi vetophone. Vetophone itu menantunya Timor Leste, bahwa memang alhamdulillah saya dipercaya itu luar biasa gitu. Selain berkunjung ke Timor Leste, awal tahun KD juga akan dihiasi dengan konser akbar selama 3 hari berturut-turut di Kuala Lumpur, Malaysia. Sementara untuk menyempurnakan momen indah awal tahun 2017 ini, KD berencana mengunjungi Amerika untuk melakukan rekaman single terbarunya. Alhamdulillah di awal 2017 pada tanggal 24, 25, dan 26 Februari ini adalah konser saya pertama di awal tahun di Malaysia di Istana Budaya yang akan dilakukan 3 malam berturut-turut. Krisdayanti benar-benar mensyukuri anugerah indah yang diterimanya di awal tahun 2017 ini. Namun kebahagiaan yang dirasakannya saat ini tentu tak bisa dipisahkan dari perjuangan dan kerja kerasnya di tahun 2016 kemarin. Ya, di tahun 2016, KD berhasil menorehkan prestasi musiknya hingga kancah internasional. Namanya pun terus melambung. Apalagi kehidupan rumah tangganya tampak harmonis dan romantis.